Oke, ini sudah saya rekam. Hampir saja ketinggalan ya. Kalau ketinggalan ini teman-teman bingung kalau mau nonton ulang UTS-nya ya. Jadi saya ulang kembali ya. UTS-nya tadi membahas tentang ini ya. Ini bisa ditonton kok ya. Bisa dilihat. Oh, sebentar. Ini saya hidden ya. Enggak kok, ada ya di sini ya. Buatlah kode program yang mengimplementasikan konstruktor objek type nama inheritance atau kelas anak ya. Nama kelasnya makanan, nama propertinya nama makanan, harga sama rasa makanan, nama metode bisa tentukan sendiri, nama kelasnya tentukan sendiri aja. Di copy paste jawabannya, tampilkan hasilnya dan jelaskan ya. Jelaskannya pun nggak terlalu panjang, nggak apa-apa. Misalkan pada bagian ini jelasin tentang apa, kelasnya apa, metodenya apa, kayak gitu. Itu aja. Jadi kalau mau lengkap boleh ya. Karena oh ya, kalau mau ditambah overriding pun bisa ya. Overriding itu apa sih gitu. Overriding itu sebuah istilah ya, istilah yang digunakan apabila programmer membuat metode ya di kelas child, kelas anak yang punya nama yang sama ya dengan kelas parent-nya. Ya, mungkin kita pernah nyoba kemarin parent itu ya, parent titik dua nama kelas. Nah, ini sama nih, kita akan pakai itu aja. Gitu. Ya, seperti ini nih ya. Jadi ini kan objek type ya yang pernah kita belajar dulu, terus diganti doang pakai parent gitu ya. Jadi mempersingkat kode. Jadi kita nggak perlu nulis dis nama, dis name, dis umur, nggak usah. Cukup panggil doang, tambahin jurusan, selesai gitu. Ya, cuma 2 lembar doang materinya. Jadi kita akan langsung praktekkan aja teman-teman ya. Sebentar. Visual Studio, oke. Ini saya tulis nih biar kalau teman-teman nonton rekamannya nggak lupa ya. Kita bikin properti, jadi UTS nggak harus makanan aja ya. Ini oh iya sebentar, nama kelasnya makanan ya, nama propertinya tadi ada nama, harga, sama rasa. Nah, selain itu bebas ya, mau kelas turunannya, misalkan kelas turunannya namanya nasi ya, atau namanya main course ya, atau dessert ya, atau apalah itu, bebas ya. Metodenya, nah itu silakan ditentukan masing-masing namanya ya. Gitu. Kalau nama kelasnya makanan ya. Cuman yang saya contohkan ini adalah kendaraan. Kenapa? Ya biar nggak sama persis ya. Masa soalnya makanan, saya contohkan makanan kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa apa namanya ya, harus bisa memodif nanti lah kayak gitu. Oke. Bikin kelas kendaraan ya. Saya bikin kelas, bikin properti. Tadi ada public nama apa? Nama kendaraan ya. Nama kendaraan, terus ada harga kendaraan sama masa rasa ya, rasa kendaraan nggak mungkin ya. Apa ya, kendaraan kok rasa ya. Tahun Kendaraan, kendaraan. tahun ya, tahun deh ya, tahun kendaraan deh nggak apa. Mana ada kendaraan berasa. Boleh. Oke, terus kita bikin konstruktor ya teman-teman ya. Ini saya kasih, ini deh saya kasih apa namanya, komen ya biar teman-teman nggak bingung ya, mana konstruktor, mana konstruktor. Nah, public function konstruk terus. Nah, oke, kita bikin metode construct. Namanya itu kita ngambil yang di atas aja deh, disamakan aja. Nama kendaraan, kita isi parameter ya, harga kendaraan sama tahun kendaraan.
Oke. Kemudian tadi kita bikin construct ya. Di construct ini kita masukkan nilai ya. Kita memasukkan nilai ke dalam parameter ya. Nih, memasukkan nilai ke dalam parameter. Wah, ini. Nanti ini saya share juga kok ya. Saya share juga di LMS ya. Saya share di LMS. Kita pakai $this ya. $this kita kasih nama kendaraan. Kita ngambil dari kita ngambil dari parameter nama kendaraan. Nah, $this enak nih kalau misalkan penamaannya sama gitu ya. Kendaraan ngambil dari ini, kalau misalkan error kasih tahu ya. Takutnya saya ada yang typo gitu. $this yang terlahir tahun ya. Tahun kendaraan sama dengan $tahun kendaraan itu ya. Kita save. Oke. Construct-nya sudah, kita sudah bikin construct. Kalau di perintahnya ini selain construct kita bikin object type ya. Oke. Object type itu kita pengen membuat metode untuk menampilkan informasi kendaraan gitu misalkan. Ya, oke, kita bikin function namanya public function tampil aja deh. Tampil di mana di dalamnya kita echo-kan ya, kita tampilkan kita masukkan nama merek ya, bukan nama sih sebenarnya, merek ya, merek kendaraan. Terus kita isikan $this kita ngambil dari parameter nama kendaraan. Oke. Koma. Copy paste aja deh ya, biar nggak terlalu lama. Copy paste aja. Merek. Ini harga. Dan yang terlahir tahun. Ini tahun ya. Nanti saya jelaskan alurnya ya. Bagaimana alurnya gitu. Oh, kurang titik koma. Oke, save. Oke, kita bikin object type udah. Terus kemudian di sini perintahnya itu bikin inheritance ya, atau kelas turunan. Nah, di sini penamaannya juga bebas ya untuk kelas turunannya. Kelas, oh ya, untuk komen teman-teman bisa begini nih, kelas turunan. Kalau di Mac itu komen garis miring ya, kalau di Windows itu kontrol garis miring gitu ya. Kelas turunan kendaraan ya, turunnya kendaraan, misalkan motor ya, kelas motor itu aja. Kelas motor kita pakai extend ya, nah, karena ini anak dari kendaraan, jadi extend kendaraan. Oke, kita udah bikin kelas. Di dalam kelas ini misalkan di kendaraan motor itu punya spesifikasi khusus misalkan ya, yang nggak dimiliki oleh kendaraan lain ya. Misalkan apa ya, spesifikasi kendaraan motor itu sebut aja keterangan deh ya, saya nggak tahu ya ciri khas motornya yang nggak dimiliki oleh yang lain gitu. Gitu. Terus ada motor itu punya ciri khasnya itu apa ya, standar. Nggak tahu anggap aja ini ada fitur ya, boleh fitur ya. Saya bingung ya kalau penamaan, mungkin teman-teman lebih tahu ya.
Oke, kita kasih properti tambahan namanya ya, ini. Properti tambahan. Ya, fitur bisa. Properti tambahan di sini kita bikin konstruktor lagi ya. Gak apa-apa. Ini Mbak Eva keluar terus. Apakah koneksinya ini bermasalah? Public function construct ya, construct. Terus di dalam sini kita ingin memasukkan seperti di atas deh. Copy aja. Ya. Saya makan sales ya bisa. Oh, maksudnya mantan ceweknya Mas Ian atau Mas Ian sendiri? Mantan sales motor atau mantan saya? Gimana Mas Ian? Kurang lengkap nih kalimatnya nih. Oke. Kita menggunakan mantan sales motor. Oke. Kita menggunakan ini apa? Overriding namanya ya di sini. Di sini kita overriding itu kan menggunakan keyword parent ya. Di mana nama metodenya itu sama ya. Kita bikin metode construct di mana atasnya juga construct gitu. Nah, daripada kita menulis seperti ini sama persis ya, mending kita pakai keyword parent ya. Parent R-nya 1 ya. Saya itu sering salah ya, kadang R-nya 2 gitu. Parent kita manggil construct ya, construct dari induk ya. Dan di dalamnya itu asar. Oh, udah asar ya di sana ya. Ya oke, nggak apa-apa Mas Franklin. Kita udah asar di waktu Indonesia Barat ya. Bapak, ini untuk rekaman ada kok nanti. Nah, isinya itu sama nih ya, nama kendaraan, terus harga kendaraan, terus ada tahun. Ya. Ya kalau terlalu cepat saya parahkan lagi ya. Terus bawahnya kita isi nama, kita isi nilai tahun kendaraan. Fitur ya. Fitur kendaraan deh ya. Biar lebih jelas. Fitur kendaraan ya. Kita isi dari nilai fitur kendaraan ya. Cuman fitur ini belum masuk ke dalam parameter sini ya. Gitu. Oke. Ini mungkin ada yang ngetik ya. Jadi saya ulang lagi. Kita bikin kelas kendaraan ya. Intinya nanti disesuaikan ya, kelas makanan atau gimana lah ya. Kalau bisa mungkin diketik ulang aja nggak apa-apa. Gitu. Terus kita bikin properti, nama kendaraan, harga kendaraan, tahun kendaraan. Kita bikin construct ya. Construct itu untuk mengisi nilainya nanti ya. Nanti nilai nama kendaraan diambilnya dari nama kendaraan gitu. Terus kita bikin object type tadi ya untuk nampilin ini ya, list nama kendaraan, harga kendaraan, tahun kendaraan. Kemudian setelah itu kita bikin kelas turunan ya teman-teman. Kelas turunannya di sini saya buat motor ya, motor extend kendaraan ya. Terus saya bikin sebuah properti ya, properti khusus yang dimiliki oleh motor. Ya, misalkan fiturnya gitu ya. Kalau di sini kita fitur kendaraan. Suatu properti yang kira-kira nggak dimiliki oleh kendaraan lain ya. Misalkan jumlah ruji ya, jumlah gigi atau apalah ya. Terus saya bikin lagi public function ya untuk construct, ini untuk overriding construct. Karena metodenya kan sama namanya nih ya. Jadi kita pakai panggil parent ya untuk menghemat coding juga. Terus saya bikin lagi nih ya untuk nampilin
data yang ada di motor ya. Function, saya bikin namanya persis ya, karena ini menerapkan overriding tadi. Di sini kita overriding dari kelas tampil ikut ya, biar nggak bingung. Terus apa lagi ya? Oke, kita pengen nampilin fitur kendaraan beserta yang lain ya, seperti ini ya. Berarti echo ya, echo untuk nampilin ya. Kalau di PHP kan pakai echo. Kita ingin nampilin tampil ya, berarti parent titik 2 salah. Tampilkan info titik 2 titik parent titik terus metode dari tampil ya. Kalau manggil metode itu pakai kurung belakang tutup titik ya. Jadi untuk menghubungkan ini ya, menghubungkan antar teks itu pakai titik ya. Terus ketik lagi koma fitur kendaraan ya, karena kita udah nambahin fitur. Semoga nggak error ya. Saya harap nggak error. Fitur kendaraan di sini kita pakai $this fitur kendaraan. Salah. Kurang awal. Oke. Kalau udah ya, objek sudah, turunan udah, terus kita bikin objeknya ya. Kita bikin objeknya. Kita instansiasi namanya motor apa? Motor beat ya. Motor beat $new motor ya, karena kita turunan dari motor dalam kurung. Oke. Di bit itu mereknya bit ya, artinya mereknya bit, koma harga bit sekarang berapa? 20 juta misalkan ya. 20 juta. Saya nggak tahu berapa harga pastinya, tapi kayaknya 20 juta deh kalau nggak naik. Terus tahunnya misalkan bit tahun 2023 ya, 2023. Terus fitur ya, fitur bit misalkan ringan ya. Tahu apa bit? Saya cuma tahunya ringan doang. Ringan, murah, irit. Saya juga punya bit soalnya, jadi irit, murah. Contohnya ya. Terus habis itu kita tampilkan ya, dolar apa nih? Dolar bit ya. Dolar bit tampil. Oke, kita coba. Apakah error? Semoga enggak. Kalau error ya udah. UTS.php. Oh. Coba. Oh, ternyata nggak error teman-teman ya. Ini udah masuk nih ya. Merek kendaraan Beat, harga kendaraan. Oh, hilang nih harganya nih. Harga kendaraan, tahun kendaraan hilang, info hilang, tapi fiturnya masuk. Ya. Ada yang salah sepertinya. Yang nggak masuk sini ya, yang nggak masuk bagian sini doang. Kita cek nih konstruk nama kendaraan, harga tahun, harga typo ya, kendaraan ya biasa nih typo kayak gini nih, tahun
kendaraan. Nah, ini kendaraan lagi ketemu. Kendaraan, tahun kendaraan, fitur kendaraan. Fitur kendaraan. Oke, kita save. Bismillah. Oke, masih ada yang error. Kita cek lagi. Atau teman-teman nemu yang error. Coba kita jalan. Kendaraan itu Pak, kendaraan. Masih typo Pak. Di baris berapa? Di atas Pak. Di atas. Di bagian public function yang this. Public function yang Nomor 12 Pak, baris 12. Oh ya, ketemu nih kendaraan. Oh iya, ini typonya banyak. Kendaraan. Oke, kita coba telah ya. Kendaraan. Soalnya ada aan gitu ya. Kendaraan. Oke. Puasa jangan oleng nih ya. Kendaraan, oke. Kendaraan udah. Baris 30 operating. Baris 30. Kalau komen itu tidak berpengaruh ya. Jadi komentar itu ya hanya sebagai note aja ya, sebagai catatan aja. Kalau begini ngaruh ya. Kalau begini ngaruh. Kalau begini enggak. Ya, kalau hijau ini enggak hijau. Hijau ini hanya sebagai note aja. Overriding ya. Tapi enggak apa, saya betulkan. Typo lagi. Kendaraan. Oke. Kita coba dulu. Makasih nih ya, berkonsen ternyata. Nah, muncul kurang spasi. Oke, tambahkan lagi. Mana spasi? Ya, udah muncul kendaraan bid, harga kendaraan fitur kendaraan, fitur ringan, murah dan irit gitu. Walaupun tata letaknya agak salah ya, nanti silakan bisa diatur sendiri ya. Ini kayaknya ada salah tata ini aja. Tata letak aturnya. Oke. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Sekedar informasi ya, atau mungkin biar nggak bingung, tampilan infonya saya hapus aja deh. Ya. Gini aja. Nah, merek kendaraan, fit ya, harga kendaraan 20 juta, tahun kendaraan ya. Nanti silakan disesuaikan dengan UTS ya. Ingat UTS itu untuk penamaannya yang diatur adalah nama sama properti aja. Yang bawahnya ini bebas. Ya, nanti bisa diubah itu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, apakah ini bisa diimplementasikan ke HTML? Ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Saya ada contohnya, teman-teman. Ada contohnya tadi yang mungkin sudah dilihat tes.php. Ini kalau mau dipakai juga bisa, tapi nanti saya share menjelang CPMK 3 tapi ya, bukan CPMK 2. Jadi ini saya bikin bukan saya, ini salah satu mahasiswa Sibermu, salah satu mahasiswa Sibermu membuat sebuah OOP ya, OOP makanan, kue, gorengan, tapi ditampilkannya itu kemana? Ke dalam HTML ya. Jadi objek dari semua makanan ya, objek dari makanan ini ditampilkan ke sini, dikirim ke sini gitu. Ya, kalau teman-teman sadar ya, jadi kita ini kan motor itu punya konstruk parameter ya, yaitu nama kendaraan, harga kendaraan, tahun, fitur-fitur gitu ya.
Jadi nilai ini akan masuk ke sini nih, ya kan? Dimana nanti akan mengsetting ya, oh ya nggak apa Mas, oh Hirul. Dimana nanti akan mengisi nilai yang ada di sini ya, fitur kendaraan, nama kendaraan, harga tahun ya. Dimana nanti di sini akan ditampilkan ke dalam tampil gitu ya. Jadi kan kita berbicara objek ya, kelas gitu, metode. Kalau teman-teman menggunakan bahasa natif, PHP natif itu kan dijalankan dari atas ke bawah. Nah, berbeda dengan kalau udah di objek-objek ini, kita bisa dijalankan dari bawah, masuk ke atas, pindah ke sini, gitu bisa, gitu ya. Bisa ke atas lagi, bisa ke bawah lagi gitu ya, bisa bolak-balik gitu ya. Jadi nggak dijalankan dari atas ke bawah, bukan ya, tapi dijalankan tergantung objek mana atau metode mana yang harus kita akses dulu, gitu ya. Jadi dari sini, ya, dari sini masuk ke sini, tampilin, gitu. Nah ini salah satu contohnya penerapan ke dalam ke dalam HTML. Nah, kalau kita coba, nah ini ya. Jadi bayangannya ini adalah teman-teman menampilkan data tapi lewat database ya. Kan dulu waktu di pemrograman web dinamis kan teman-teman nampilinnya manggil dari database ya. Terus kok saya lupa ya. Ya, tapi bayangannya seperti ini ya untuk mata kuliah framework besok ya di semester depan. Nah, kita akan pakai objek-objek seperti ini. Jadi contoh ini contoh salah satu project yang mungkin teman-teman akan tertarik ya. Ya, misalkan saya mau input barang, ya enggak, saya mau input barang, itu mengarahnya kemana, gitu kan? Jadi di sini ada banyak view nih, ada banyak view. Saya mau input barang, mengarahnya kemana? Mengarahnya ke controller di sini barang, gitu ya. Langsung mengarah ke tambah misalkan, ya ke proses tambah. Di mana proses tambah ini itu query-nya ya, query-nya itu mengarah kemana? Mengarahnya ke model ya M barang gitu, jadi muter-muter gitu. Tapi gak usah khawatir ya, ini masih gambaran aja ya, mengarah ke tambah barang misalkan di sini. Jadi cukup muter-muter gitu. Ya, mana tadi M barang tambah gitu. Ya, itulah salah satu penerapan ya, framework seperti ini ya, function index contract gitu ya, dijalankan. Kita kembali lagi ke coba tadi, atau ini deh saya kasih gambaran aplikasi yang tadi ya. Jadi sebuah sedikit kisi-kisi ya, salah satu aplikasi yang teman-teman buat nantinya, inventaris ya. Seperti ini. Nanti ada role ya, role admin, role admin, role petugas ya. Dimana petugas itu kalau di sini ya, petugas itu nggak bisa akses pengaturan, nggak bisa akses aksi gitu. Kalau admin bisa semuanya, bisa nambah data gitu ya. Kalau petugas cuma bisa transaksi doang. Nah itu juga akan kita pelajari nanti di framework besok ya. Terus tadi ya yang barang tadi ini, yang barang misalkan kita tambahkan barang, kebetulan ada apa nih di Supermu yang baru itu sofa deh ya, sofa baru datang nih misalkan. Ada 2 misalkan, satuan unit. Ya misalkan saya beli sofa untuk kamu Supermu dari Informa misalkan gitu kan. Misalkan ada tambahan hari ini, tambahannya 5 sofa. Udah tambah aja gitu. Nanti akan tercatat nih transaksinya. Informa Wicak, di mana nanti gudang kita
akan bertambah. Oh, kita punya sofa ternyata 7 unit kayak gitu. Atau kita mau menghibahkan sofa yang lama gitu kan. Ya udah nih, kita mau hibahin ke dijual ya. Hibah ke ponpes ya, ke pondok pesantren. Sofa, kita mau hibahin 2 sofa deh yang lama gitu kan. Kita simpan di 5 lagi gitu. Dimana nanti data ini akan terrecord di database. Gitu ya. Tuh, ada 5 ya sofa. Penerimaan. Ya itu sedikit gambaran aja ya. Nanti teman-teman akan dapat ini nanti ya di semester selanjutnya ya. Jangan buru-buru. Gimana? Udah tergiur? Gitu. Oh, sebentar. Sebentar. Saya lupa. Nanti selama liburan kalau teman-teman mau bimbingan boleh saya open kok ya sampai akhir liburan juga bisa. Ini angkatan 5 ya. Tadi codingnya saya share ya teman-teman. Saya share nih. Dipakai aja. Ini kurang nih membuat objek. Oke. Ini saya share, silahkan di coding ulang boleh. Coding ulang malah lebih enak. Ya di Discord ya. Kalau nggak join Discord silahkan join dulu. Ini di angkatan 5 ya. Angkatan 5. Tuh. Silakan dimodifikasi untuk UTS-nya. Oke, ada pertanyaan mungkin atau diskusi nih? Nggak terasa udah sejam ternyata. Bisa tuh COPAScript-nya buat inventory gudang. Bisa. Jadi nanti sebelum ke framework ya, yaitu kan teman-teman belajar tentang PPO dulu sekarang gitu ya. Biar tahu konsepnya bahwa ini harus mengarah kemana dulu kayak gitu ya. Mana bikin metode, mana bikin objek kayak gitu. Bahkan nanti saya malah seneng kalau misalkan di framework nanti studi kasusnya itu dari tempat masing-masing gitu. Jadi ada 2 template ya, yaitu template pendataan siswa sekolah sama inventaris barang tadi yang saya share. Nanti akan saya share ketika di framework semester depan ya. Nanti saya akan mau dimodifikasi juga boleh, mau dipakai juga boleh, silahkan. Ya, tapi dimodif dulu ya. Misalkan namanya gitu, biasanya disesuaikan kebutuhan ya, kan jadi cuma dikit ya. Belum ada foto, nah itu silahkan mau ditambah foto boleh. Itu silahkan. Apalagi ya, framework. Udah sih paling itu aja ya yang saya share. Tapi gimana tadi Mas Haman mana? Kira-kira berguna banget ya inventory ya di gudang ya. Cocok banget Pak. Cocok banget ya. Iya. Nanti ada waktunya untuk dapetin itu juga kok ya. Cuman untuk mengedit sebuah aplikasi web itu kan perlu dasar ya. Jadi kita belajar dulu dari awal bagaimana cara input ya. Takutnya kalau teman-teman cuma copy terus bingung nih kalau disuruh gini, Mas Aman tolong tambahkan tambahkan input foto. Nah kalau nggak tahu dasarnya kan bingung nih, waduh gimana cara input foto gitu, langsung ngeblank gitu ya. Oke, sangat bermanfaat insya Allah ya. Selain 2 template tadi ya, template sekolah sama template inventory, insya Allah nanti akan ada lagi ya. Saya masih mikir ya, kira-kira aplikasi apa yang kira-kira sering digunakan oleh teman-teman ya, entah itu absensi, entah itu apa gitu ya. Saya masih mikir ya. Dan pastinya bisa dipakai. Tapi ingat ya, jangan dijual belikan. Ya, ini ya kalau dijual saya minta fee nanti ya. Ya jangan dijual belikan. Silakan dipakai di tempat kerja.
sebagai amal aja ya. Kalau misalkan nih Mas Aman mau ngasih inventory-nya ke pondok pesantren A misalkan, boleh silakan ya. Semoga bisa menjadi amal jariah gitu. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Oke. Ada diskusi atau pertanyaan silakan nih tentang UTS tadi, tentang sistem UTS atau apa ya. Kita UTS nggak ada proctoring ya, nggak ada pengawasan. Jadi dikerjakan aja. Tentang aplikasi tadi, tentang apa ya, tentang tema program yang mau dibuat, ya boleh silakan nih. Mungkin 5 menitan lah ya. Masih ada 5 menitan sebelum jam 2. Untuk coding udah saya share ya di Discord, silahkan. Lemes. Stop. Baru ada setengah hari. Kenapa? Dari siapa? Dari mana? Iya aja mau buka puasa. Habis asar ya mau diliput. Oh, habis asar ya? Harus kenapa? Harus Pak Adi kan mereka mau itu. Oh. Sedikit informasi, kita mau merestart server ya. Pertemuan 3 kita. Di pertemuan 3 presentasi Zoom. Pertemuan terakhir sebelum libur, iya. Ya sebenarnya bukan terakhir juga sih Mas Ian ya. Kalau misalkan mau bimbingan juga boleh. Saya open kalau mau bimbingan di Discord. Seperti kemarin ya, waktu project base juga bisa. Presensi Zoom 3 ya. Bagi teman-teman yang terlambat, tenang aja ya. Rekamannya ada, cuman tinggal saya upload aja. Nanti saya upload mungkin nanti malam ya, mungkin. Ya, karena ini salah satu kisi-kisi untuk ini ya, untuk UTS. Ini presensi Zoom 3, silakan. Terus UTS-nya di mana ya? Contohnya ada di sini ya, angkatan 5. Mas Saman tadi baru saya masukkan ternyata ya. Saya baru melihat, oh ternyata Mas Saman baru join, saya tambahkan ke angkatan 5. Ya. Ternyata ada beberapa yang tertinggal. Oke. Wah, saya nggak nyangka ya, ternyata minggu-minggu banyak yang masuk ya. Seperti kalau kita malam-malam gitu. Oke. Saya mohon maaf ya pakai kaos ya, karena ini minggu jadi saya rasa nggak apa-apa lah, nyantai aja lah kayak gitu ya. Karena lagi minggu-minggu pakai kaos lari tapi lagi nggak lari saya. Ada nggak apa-apa ya Mas Arif. Apakah cukup? Ya, intinya mungkin sekarang teman-teman bingung ya, PBO itu gimana ya, sarungan. Ya nggak apa-apa ya, kita nyantai-nyantai aja ya. Kapan lagi kita kuliah sesantai ini gitu ya. Biasanya kalau killer, wah harus on cam, harus pakai itu, wah kayak kita galak-galak. Programmer biasanya kalau pakai kaos, Pak. Oh, kalau ke kantor ya. Rabu ada acara ya? Betul. Programmer biasanya pakai kaos. Saya juga pakai kaos. Kalau saya lagi diundang ke PP, ya saya pakai rapi tetap. Nggak enak kalau ketemu provider atau yang lain pakai kaos saya. Ya, intinya tadi kalau teman-teman masih bingung ya, kenapa kok kita bikin seperti ini, program seperti ini, ada objek, ada inheritance, macam-macam ya. Ya, cukup wajar ya, karena dulu saya juga seperti itu teman-teman ya, waktu saya kuliah.
ini sedikit curcol ya. Waktu saya kuliah, saya tuh bingung apa sih gunanya sih, apa sih gunanya gitu. Saya baru sadar tuh baru sekarang, baru kan sih semenjak di Sibermu. Ternyata dasar yang dulu tuh dipakai sekarang ternyata gitu. Baru sadar. Karena dulu itu kurangnya apa ya? Kurangnya gambaran project ya. Dulu enggak dikasih gambaran bahwa nih adalah apa namanya? Hasil yang akan teman-teman capai ketika sudah bisa belajar ini kayak gitu ya. Jadi kurang ada bayangan gitu ya. Jadi cukup meremehkan lah menurut saya. Ternyata penting juga gitu. Ya, yang penting teman-teman tahu dulu konsepnya. Oh, seperti ini konsepnya nih, pernah belajar gitu ya. Seperti website dulu, yang penting pernah belajar dulu. Kalau teman-teman tiba-tiba di pekerjaan disuruh membuat apa, mungkin akan tertrigger, teringat. Oh, dulu sama Pak Wicak pernah nih suruh bikin ini gitu. Kalau nggak salah di materi ini deh kayak gitu. Ya biasanya tuh ada ingat-ingat dikit gitu ya. Bahkan nanti di framework ya mungkin sama. Misalkan di semester 3 teman-teman sudah bisa membuat sebuah program nih. Kan masih ada semester 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 ya. Habis lulus biasanya mungkin lupa gitu. Tapi kalau dipicu sama pekerjaan ya biasanya itu bisa. Karena kalau teman-teman bertanya tips and tricks bisa ngoding adalah ya satu, bekerja di bawah tekanan gitu ya. Saya pun sama ya, saya tuh bisa karena ditekan. Saya dulu C itu bingung kan. Nah, saya itu pemrograman web sempat bingung. Tapi makin kesini ya disuruh sama pimpinan dari PP juga, malah jadi ingat, oh dulu pas kuliah kan pernah belajar ini ya. Nah saya cek lagi tuh. Nah, pas saya cek ternyata materinya adalah materi lama gitu ya. Sedangkan pemrograman web itu kan update terus. Nah itu yang bikin PR ya. Akhirnya saya belajar ulang gitu ya. Belajar ulang, oh ternyata sekarang ada framework nih namanya CI3 gitu. Kalau dulu tuh natif kan masih apa namanya? Masih ya seperti kita kuliah kemarin ya, semester 1 ya. Masih natif. Nah, sekarang ada framework ternyata. Wah, ternyata cukup asik nih gitu bikinnya. Gitu. Awalnya bingung, pas ditekan tambah bingung. Iya bisa jadi sih. Tapi sulitnya saya dulu saya tuh bingungnya tanya ke siapa gitu. Kalau sekarang kan enak nih ya, teman-teman bingung bisa tanya saya langsung atau tanya Pak Idin atau tanya yang lain ya, tanya Mbak Nunung ya. Mbak Nunung itu juga pinter loh, jangan salah ya. Salah satu programmer ya Mbak Nunung di sini. Silakan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup mungkin awalnya bingung pas tekan. Nah, kalau meeting ya. Jadi teman saya yang nulis dari coding. Iya. Wah, ini mungkin sesi sharing ya. Jadi gini. Satu kelas itu 55. Dulu saya ya 55. Yang sekarang jadi programmer itu kalau nggak salah cuma 3. Saya 3 atau 4 ya. Saya M, K, sama P ya. Saya sebut huruf awal aja. Cuma 4 orang. Karena yang pertama dosennya killer ya. Aduh ini hibah ya. Gak ada skip. Yang pertama sulit menghafal. Terus teman-teman itu belum menemukan kesenangan dalam ngoding ya. Gitu kayak sudah berhasil seperti ini tapi kurang diapresiasi ya. Misalkan kalau di saya kan gini, ketika teman-teman bisa bikin project, saya kasih A gitu loh. Nah, kalau saya dulu enggak gitu ya, malah kena marah gitu ya. Makanya saya ingin menghapuskan persepsi bahwa dosen coding itu galak gitu. Enggak mau saya begitulah gitu. Sama halnya waktu teman-teman waktu sekolah itu kan punya pikiran guru matematika itu galak. Nah, itu. Saya itu enggak pengen gitu. Kenapa harus galak-galak kan? Pembelajaran dengan tekanan itu ya kalau bagi saya itu sebetulnya adalah pembelajaran kolonial ya, lama ya, yang
memaksa orang dengan paksaan. Ya, sekarang saya itu pengen mengajak teman-teman tuh dengan senang gitu. Ya, dengan senang. Oh, ternyata ngoding itu asik loh ternyata kayak gitu. Gitu Mas Franklin. Ya, kita nggak sebenarnya di SI pun nggak mesti ngoding juga sih. Kita SI kan ada data, ada multimedia. Kalau teman-teman udah dipaksa ngoding nggak bisa, nggak apa-apa, santai. Masih ada data ya, data science gitu, masih enak. Ada multimedia misalkan untuk desain ya. Saya juga tidak memaksakan teman-teman ya untuk bisa ngoding, enggak. Saya ngasih langsung enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, oke nggak apa-apa gitu ya. Saya bantu pelan-pelan kayak gitu kan. Jadi santai aja ya bagi teman-teman yang memang minder. Yang belum bisa ngoding, paling nggak teman-teman tahu dulu ya. Pernah belajar, mungkin nanti pas pekerjaan, pas udah kerja, mungkin akan ingat ya. Oh, dulu pernah belajar ini nih sama Pak Wicak nih gitu. Karena biasanya ya, karena pekerjaan kan terpaksa tuh, ya udahlah belajar lagi kayak gitu biasanya. Ini based by experience ya dari pengalaman saya sendiri. MAP itu nama orang Mas Arif. Ada sebagian guru yang tidak mau kalah dengan siswanya. Wah, iya itu yang miris juga ya Mas Husnul ya. Kayak misalkan gini, wah ini sesi sharing lagi nih ya. Dulu gini, merasa benar ya. Saya tuh nggak pengen kayak misalkan saya tuh ada salah ngoding gitu ya. Seperti tadi tuh ya, salah, kalau ada yang salah ya saling sharing aja ya. Saya tuh lebih suka diskusi gitu ya. Kita diskusi dua arah. Saya ngoding atau teman-teman ngoding ada yang salah, ya udah kita sharing, Pak. Ada yang salah nih di baris ini kayak gitu. Ya bukan salah marah-marah ya. Atau istilahnya gini. Saya itu pernah dengar istilahnya gini. Orang pintar ketika salah akan merenung ya. Tapi orang bodoh ketika salah akan marah apa ya? Lupa saya kalimatnya. Tapi bukan berarti saya ngomong dosennya itu bodoh, bukan ya. Tapi kayak namanya belajar bareng ya. Jadi ya kalau salah ya wajar gitu. Kan dulu kita sudah didoktrin ya bahwa salah dapat punishment. Nah, itu yang harusnya dihapus ya. Misalnya salah nih, kita sabet ya, kita pukul. Nah, itu hal yang salah. Harusnya itu kalau salah ya kita bimbing gitu ya. Gitu. Memang ya mungkin saya juga nggak tahu ya teman-teman ya, apakah dosen-dosen di Sibermu juga masih ada yang nggak mau kalah. Saya juga nggak tahu. Saya akui teman-teman di sini semuanya tuh bisa ya, bisa di bidang masing-masing. Cuman kebetulan saja saya di sini bisa di coding nih. Nah, tapi Pak Husnul bisa nih di bagian yang lain ya, misalkan bagian kesehatan misalkan. Kalau saya terjun di sana, saya juga bisa aja paling bodoh misalkan. Ya. Karena tergantung konteks lah ya. Saya bisa di sini, Pak Husnul di sini, Mas Saman di situ, gitu ya. Semua ada plus minus. Untuk LMS kampus ini PHP ya Pak? Apakah programnya? Ini kita pakai Moodle teman-teman ya, pakai Moodle. Moodle itu campuran sih, ya, campuran berbagai macam program ya, Moodle itu. Dan tidak saya buat sendiri, bukan. Di kami itu cuman pengelolaan ya, misalkan ada API itu kayak fitur-fitur ya, itu kita olah. Tapi kalau bikin sendiri kita enggak, karena bikin sendiri tuh waktunya lebih lama, satu ya Mas Franklin. Kedua, banyak fitur-fitur yang mungkin kurang gitu. Oh, ada yang gratis ya. Kalau di dunia akademis itu ada Moodle, ada Open Learning ya. Open Learning itu berbayar teman-teman. Ya, berbayar. Untuk penyimpanan datanya itu ada di luar ya. Sedangkan Moodle itu tinggal kita pakai template-nya, tinggal kita kelola seperti CI ya, seperti kode igniter ya.
Atau Bootstrap. Nah, seperti Bootstrap kemarin ya. Bootstrap ngasih template nih, template. Ya udah kita olah aja. Gitu teman-teman ya. Jadi LMS kita ya kita dikasih ini template gratis. Nah, tapi kita olah gitu. Diolahnya begini begitu. Kayak gitu. Ya, bersama saya dan teman-teman juga. Penyimpanan datanya kalau Moodle itu di server kita. Nah, itu yang bikin enak. Ya, kalau open learning kan setahu saya ya, open learning itu di luar. Datanya milik mereka lah gitu ya, milik PT-nya gitu. Takutnya kan diapa-apain. Kalau kita yang nyimpan sendiri kan, diolah sendiri sama orang-orang Sibermu juga, dipakai untuk bersama juga ya, untuk kita juga Sibermu gitu. Oke. Curhatnya cukup panjang ya, 20 menitan. Sebelumnya karena mau lebaran ya, saya minta maaf ya, minta lahir faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini lebaran pertama kita sebagai sebagai apa namanya? Teman ya. Saya anggap ini teman-teman ya, teman-teman saya semua. Sampai jumpa lagi di bulan depan ya, masih lama. Kalau misalkan ada tanya-tanya silakan aja, tanya aja, nggak apa-apa. Saya open, walaupun mungkin kadang saya terlambat bales atau lupa bales ya, saya mohon maaf. Ada lagi mungkin yang mau di-sharing, mau didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya. Intinya silakan teman-teman ikuti dulu ya PPO ini. Walaupun mungkin belum tahu untuk apa, yang penting dikerjakan dulu nggak apa-apa. Nah, nanti di framework baru nih postnya di situ. Ya, di semester 3. Tapi kalau teman-teman ambil ya, kalau teman-teman ambil framework. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa diambil di semester lainnya. Nanti di semester 4-nya saya nggak ngajar kalau nggak salah ya. Saya ngajar di semester 5 ya. Gitu. Oke, mari kita tutup. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berpuasa. Bagi teman-teman yang mau mudik, silakan mudik ya. Mas Ian kalau nggak salah di luar Jawa ya. Selamat mudik kalau mudik. Dan teman-teman yang lain, saya juga mau mudik tapi hanya sebentar juga. Hati-hati di jalan, sehingga bisa ketemu keluarga. Tapi kalau yang asli di tempat masing-masing ya udah di rumah aja. Oke, kita akhiri, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.